Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 059. Di tempat lain, saat pagi mulai menjelang, tepatnya di kediaman Atar, pemuda itu sedang duduk dengan tatapan kosong setelah mendengar permintaan tak masuk akal dari sang ibu. Bisa-bisanya wanita pemilik surganya itu telah memutuskan pernikahan tanpa berdiskusi lebih dulu dengan Atar. Apalagi, yang akan menjadi calon istrinya adalah tetangganya sendiri. Maaf kalau ibu mengambil keputusan ini secara sepihak, Nak. Ini semua ibu lakukan juga demi kebaikan kamu, lirik Ibu Utami yang sedang membujuk sulungnya yang masih kelihatan sangat syok. Kemarin sore, saat sudah hampir memasuki waktu maghrib, Chandra datang bertamu ke rumahnya dengan wajah yang begitu tegang. Bu Utami yang didampingi Ahsan menerima kedatangan kakak sulung Zahira tersebut dengan baik. Siapa sangka, tujuan Chandra datang adalah untuk menawarkan sebuah perjodohan antara adiknya dengan putra pertama Bu Utami. Jelas, wanita parubaya itu menerima dengan antusias. Pun, dengan Ahsan yang memang mendambakan sosok Zahira sebagai kakak iparnya. Pembicaraan singkat tersebut membuahkan keputusan yang cukup membuat Zahira dan Atar sedikit syok. Bagaimana tidak? Ditetapkan minggu depan acara lamaran akan diadakan, lalu 2 minggu setelahnya langsung acara pernikahan. Kenapa ibu nggak menanyakan pendapat Atar dulu, Bu? Sahut Atar yang tak mau meninggikan suaranya sekalipun ia merasa keberatan dengan keputusan sang ibu. 44. Karena ibu tahu kalau kamu pasti akan menolak, jawab Bu Utami tersenyum. Air mata yang meluncur turun membasahi pipi disekanya dengan ujung jilbab berbahan jersey yang ia kenakan. Atar menghela napas panjang. Tatapannya lurus terpaku menghadap tembok yang berwarna putih. Atar masih belum siap, Bu. Lalu, kapan kamu siapnya, Nak? Apa menunggu ibu dikubur dulu? Atar menoleh. Ia melihat sang ibu semakin banyak menumpahkan air mata. Gegas, Atar mendekati sang ibu dan menekuk kedua lututnya begitu sampai di hadapan Bu Utami yang duduk di kursi rodanya. Digenggamnya kedua tangan sang ibu lalu menciumnya secara bergantian. Jangan nangis, Bu. Maafkan Atar kalau Atar sudah membuat ibu terluka, lirih lelaki itu penuh kesakitan. Bu Utami menggeleng. Tak sedikit pun ia merasa bahwa Atar sudah melukai perasaannya. Justru sebaliknya, Bu Utami menangis karena ia tahu bahwa Atar sudah berusaha keras untuk terlihat baik-baik saja demi mencegah ia terluka. Tar, ikhlaskan masa lalumu, Nak. Pinta Bu Utami kepada Atar. Lah mengusap puncak kepala putra sulungnya itu dengan lembut. Tidak semua perempuan sama seperti Cici. Zahira contohnya. Dia perempuan yang jauh berbeda dengan mantan calon istrimu itu, Tar. Atar diam. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan sang ibu sambil memejamkan mata menikmati belayan tangan keriput yang mengelus kepalanya. Lepaskan semua bebanmu, Tar. Tinggalkan Cici dan segala pengkhianatannya jauh di masa lalu. Jangan coba untuk menoleh lagi. Teruslah bergerak maju. Karena sejatinya nggak akan ada yang berubah dari masa lalu kalau bukan kita sendiri yang bergerak untuk mengubahnya. Atar mendongak. Ditatapnya wajah sang ibu yang tak lelahnya memberikan ia senyuman paling indah di dunia. Atar boleh salat istihoroh dulu sebelum mengambil keputusan. Tanya Atar lembut. Bu Utami menganggukkan kepalanya. Lakukanlah, Nak. Ibu berharap, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik kepadamu. Istihoroh dulu, Ra. Jangan langsung menolak sebelum meminta petunjuk sama Allah. Nasihat Aisyah kepada sang adik ipar. Tentu Zahira langsung menolak saat tahu bahwa orang yang dijodohkan dengannya ternyata adalah Atar. Bahkan, saking terkejutnya, Zahira sempat menamparkan pipinya sendiri dengan keras karena menganggap mungkin sedang tersesat di alam mimpi. Tapi, Kak, libatkan Allah dalam setiap keputusan yang akan kamu ambil, Dek.
Sergah Aisyah. Jangan hanya karena menuruti ego sendiri, lantas kamu menolak mentah-mentah usulan perjodohan ini. Ingat, Ra, lelaki seperti Atar nggak akan mudah kamu temukan di mana-mana. Zahira membuang napas yang terasa berat. Aisyah memang ada benarnya. Atar adalah pria yang baik. Hanya saja, Zahira merasa aneh saja karena tiba-tiba langsung dijodohkan tanpa melakukan pendekatan apapun. Aku dan Atar bahkan gak saling mengenal dengan baik, Kak. Kalau sama Mas Danu yang pacaran selama setahun aja, pernikahanku bisa gagal. Gimana sama Atar yang 45? Jangan samakan Atar dengan mantan suami kamu itu, Ra. Entah muncul dari mana, tahu-tahu Cakrawala sudah nimbrung dalam percakapan mereka. Ah. Zahira baru nge kalau ternyata sejak tadi Cakra menguping di atas pohon mangga di mana Zahira dan Aisyah duduk santai di bangku panjang yang ada di bawahnya. Lihat saja. Mangganya masih ada di tangan Cakra dan sedang dimakan dengan lahap padahal masih sangat muda. Bijinya saja belum tumbuh sempurna. Zahira meneguk ludah yang mendadak membuncah saat melihat Cakra menikmati gigitan demi gigitan dari mangga muda yang dinikmatinya. Sementara, Aisyah tampak meringis sambil membuang muka. Giginya mendadak ngilu melihat kelakuan adik iparnya yang satu itu. Mentang-mentang terbiasa hidup di alam liar, bukan berarti makan mangga di rumah yang sudah jelas ada pisau, piring dan bumbu-bumbu lengkap di dapur harus digigit begitu saja tanpa dicocol dengan garam atau apapun itu. Kulitnya pun tak dikupas. Memangnya, kenapa? Tanya Zahira. Ia mengabaikan liur yang makin banyak terkumpul di dalam mulut akibat ulah sang kakak. Danu menikahi kamu karena berlandaskan harta. Sementara, Atar insya Allah akan menikahi kamu karena berlandaskan agama. Tapi, aku masih ragu, Kak. La menoleh menatap Aisyah. Makanya, kakak bilang salat istihoroh. Minta benar-benar kepada Allah untuk memberi kamu petunjuk. Ngerti. Akhirnya, perempuan itu mengangguk pasrah. Menolak rasanya percuma juga. La sadar betul bahwa sudah 2 kali dirinya mengecewakan Chandra. Dan, kali ini ia tak mau mengecewakan sekali lagi kakak tertuanya itu. Sudah cukup. Zahira cukup tahu diri untuk terus-menerus menjadi egois dan mau menang sendiri. Kali ini, ia akan memasrahkan segalanya pada garis takdir. Bismillah. Ucapnya dalam hati. 46. Tebu dari tadi kok senyum-senyum terus. Lagi senang, iya? Tanya Hanifah kepada Bu Utami yang sedang ia pijat kakinya. Sudah menjadi rutinitas setiap pagi saat Hanifah datang, ia akan langsung memijat kaki Bu Utami guna menstimulasi sel-sel darah dan melatih fungsi ototnya. Hingga hari ini, Bu Utami perlahan mulai mampu menggerakkan jari-jari kakinya. Sebuah kemajuan yang sebenarnya berarti namun tidak cukup signifikan. Di mana ibu nggak senang, Fah? Kamu tahu, Atar akhirnya mau dibujuk untuk menikah. Pijatan pada kaki Bu Utami refleks terhenti. Hanifah mendongak. Menatap wajah Bu Utami yang duduk di kursi roda dengan jantung yang berdebar tak karuan. Ma maksud ibu? Tanyanya dengan nada suara yang berusaha ia kontrol senormal mungkin. Iya, Fah. Atar akan menikah. Kemarin malam, Chandra menemui ibu untuk menawarkan perjodohan antara adiknya dan Atar. Tentu saja ibu langsung terima. Kamu tahu kan, kalau ibu sangat suka dengan Zahira. Tapi, apa Mas Atar juga setuju, Bu? Tanya Hanifah seraya tertunduk dan kembali melanjutkan pijatannya. Ya, dia setuju. Air mata Hanifah mulai berlinang. Satu tetes yang terjatuh gegas ia seka sebelum Bu Utami menyadarinya. Mungkin Atar masih belum sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang Cici. Tapi, setidaknya Atar mau mencoba untuk menerima Zahira sebagai pasangannya. Ibu percaya, Zahira pasti mampu menghapuskan jejak Cici dari hati dan pikiran Atar.
Bu Utami menengadah ke atas sembari memejamkan mata menikmati hangatnya sinar mentari pagi. "Fah, kamu nangis?" tanya Bu Utami yang baru menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Hanifah setelah ia menyampaikan kabar bahagia tersebut. Wanita tua itu berusaha melihat wajah Hanifah. Namun, gadis itu semakin menundukkan kepalanya sembari menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Hanifah baik-baik aja kok, Bu," jawabnya dengan suara serak. "Kalau kamu baik-baik saja, angkat wajah kamu, Fah," pinta Bu Utami. Namun, Hanifah malah menggelengkan kepalanya. Sudah Hanifah coba berulang kali untuk menghentikan tangisnya. Namun sayangnya, dicoba seperti apapun, air mata itu tetap mengalir deras tanpa bisa dia hentikan. Mau bagaimana lagi? Hanifah benar-benar patah hati karena kabar pernikahan lelaki yang ia cintai. "Hanifah, kamu dengar kata ibu, enggak?" tanya Bu Utami sedikit tegas. Kali ini, ia memaksa Hanifah mengangkat kepalanya dengan cara menarik dagunya sedikit kasar. "Ya Allah, Fah, kamu kenapa tiba-tiba nangis kayak gini, Nak? Kamu sakit?" tanya Bu Utami cemas. Diusapnya punggung Hanifah agar gadis itu bisa sedikit lebih tenang. Hanifah menggeleng. Suara tangisnya kini malah semakin keras terdengar. Ia lalu menjatuhkan kepalanya di pangkuan Bu Utami yang masih terlihat bingung. "Ada apa, Fah? Kenapa kamu tiba-tiba nangis kayak gini? Kalau kamu sakit, bilang sama ibu di mananya yang sakit." "Hati Hanifah yang sakit, Bu. Di sini sesak sekali," jawab Hanifah seraya memukul-mukul dadanya. 47. "Jangan, Nak," cegah Bu Utami. Ia menangkap tangan Hanifah agar gadis itu tak lagi menyakiti dirinya sendiri. "Sudah cukup," imbuhnya tegas. Hanifah pun mengalah. Mendengar larangan tegas dari Bu Utami membuat dirinya langsung patuh begitu saja. Walau bagaimanapun, ia tulus menganggap Bu Utami seperti ibu kandungnya sendiri. "Apa kurangnya Hanifah, Bu?" lirih Hanifah sambil tersenyum getir menatap wajah Bu Utami. "Maksud kamu apa, Fah?" tanya Bu Utami lembut. Jujur, ia tak paham sama sekali kemana arah pembicaraan gadis yang berprofesi sebagai perawat pribadinya tersebut. Kenapa ibu harus melihat terlalu jauh jika hanya mencari calon istri yang baik untuk Mas Atar? Kenapa ibu tidak melihat ke arah Hanifah yang jelas-jelas begitu dekat dan selalu ada di depan mata ibu? Apa kurangnya Hanifah dibanding Mbak Zahira, Bu? Apa?" Air mata Hanifah menetes lagi. Bu Utami menutup mulutnya dengan tangan kanan. Matanya sedikit membulat kala mendengar penuturan Hanifah tentang isi hatinya. Jadi, selama ini Hanifah memendam rasa kepada putra sulungnya. "Sejak kapan, Fah, kamu suka sama Atar, Nak?" Hanifah mengangguk. "Iya, Bu. Hanifah suka sama Mas Atar. Hanifah mencintai Mas Atar, Bu. Tapi, kenapa cinta Hanifah tidak terlihat di mata ibu dan Mas Atar selama ini? Apa karena Hanifah hanya seorang perawat rendahan? Apa karena Hanifah bukan berasal dari keluarga yang berada sehingga ibu merasa Hanifah bukan calon yang sepadan untuk mendampingi putra ibu?" cecar Hanifah yang patah hati. Bu Utami menggeleng. "Ya Allah, Hanifah. Ibu sama sekali nggak pernah berpikiran kalau kamu wanita yang nggak pantas untuk anak ibu, Nak. Maaf. Maafkan ibu jika ibu menyakiti hati kamu. Sungguh. Ibu nggak bermaksud. Maafkan ibu, Hanifah." La memeluk Hanifah yang hanya bisa pasrah sambil terus menumpahkan air matanya. Sore harinya, saat gadis itu hendak pulang, Hanifah akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja saja. Jelas, Bu Utami sangat kaget dengan keputusan yang diambil Hanifah. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Hanifah, akhirnya Bu Utami memilih menyetujui pengunduran diri Hanifah.
Hanifah nggak mau tersiksa dan sakit hati jika melihat Mas Atar bahagia bersama istrinya kelak, Bu. Hanifah tahu, keputusan Hanifah mungkin terkesan tidak profesional. Tapi, Hanifah menarik napas dalam. Lebih baik Hanifah mundur sekarang sebelum kelak rasa cemburu dan penyakit hati mulai tumbuh dan berkembang biak tanpa Hanifah sadari. Hanifah nggak mau menjadi perusak rumah tangga Mas Atar kelak, Bu. Hanifah takut hilaf, kata gadis itu berterus terang. Ya, siapa yang bisa menebak apa yang kelak akan terjadi di masa depan? Hanifah menyadari perasaannya terhadap Atar sudah tumbuh terlalu besar. Dan, andai ia memaksa tetap menjadi perawat untuk Bu Utami, tidak menutup kemungkinan kelak ia akan terlena pada bisikan setan dan berakhir menjadi penyebab hancurnya rumah tangga dari lelaki yang dia sukai. Apa keputusan kamu sudah benar-benar bulat, Nak? Tanya Bu Utami. Hanifah mengangguk mantap. Kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan. Insya Allah, Bu. Doakan Hanifah agar bisa secepatnya melupakan Mas Atar dan bertemu dengan lelaki yang benar-benar tulus mencintai Hanifah. Amin, Nak. Amin. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Hanifah pamit. Jaga diri ibu baik-baik, lirih Hanifah yang kini memeluk Bu Utami untuk terakhir kalinya. Bu Utami membalas pelukan gadis yang selama ini telah merawatnya dengan begitu baik. Jujur, ia akan sangat merindukan Hanifah. Kamu juga ya, Nak. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa makannya teratur. Jangan sampai sakit, ujar Bu Utami. 48. Mengingatkan. Ia tahu betul bahwa Hanifah paling cuek soal pola makan. Jika tidak diingatkan, seringkali gadis itu bisa tak makan sampai seharian. Hanifah mengangguk. Ia melepas pelukannya kemudian melangkah keluar dari rumah walau ia tahu bahwa Bu Utami akan sendirian karena Atar belum pulang dari bekerja. Loh, Fah. Tumben pulangnya nggak nunggu saya. Tanya Atar dengan heran saat berpapasan dengan Hanifah yang baru saja membuka gerbang untuk keluar. Mas Atar. Lirih Hanifah. Sejenak, gadis itu berbalik membelakangi Atar untuk menyeka air matanya. Merasa sudah mampu berhadapan dengan Atar, ia kembali berbalik dengan wajah yang kini tersenyum ramah seperti biasa. Kebetulan Hanifah lagi ada keperluan mendesak, Mas. Tadi, Hanifah juga udah izin sama ibu kok. Atar hanya menganggukkan kepala. Ya sudah, kamu hati-hati ya pulangnya. Atar kemudian membuka gerbang lebih lebar agar mobilnya bisa ia masukkan ke dalam. Mas Atar. Panggil Hanifah saat Atar hendak masuk ke dalam mobil lagi. Ya. Hanifah mau sekalian pamit, kata Hanifah. Pamit. Alis Atar mengernyit tak mengerti. Iya, Mas. Mulai hari ini, Hanifah berhenti bekerja. Loh, kenapa? Tanya Atar bingung. Ada yang buat kamu nggak betah? Gajinya kurang. Yang ditanya refleks menggeleng cepat. Bukan itu kok, Mas. Sergahnya. Hanifah cuma mau pulang kampung aja. Rencananya, aku sama ibu mau bukan warung kecil-kecilan di rumah kami yang di kampung. Kasihan ibu. Beliau nggak betah tinggal lama-lama di kota. Gadis itu jelas berbohong. Namun, mesti bagaimana lagi? Akan sangat memalukan jika ia menyatakan cinta sementara ia tahu sendiri bahwa Atar tak pernah ada rasa yang lebih terhadapnya. Apalagi, kini lelaki itu sebentar lagi akan menikah dengan wanita lain. Sayang sekali. Padahal, ibu kayaknya udah cocok banget sama kamu, ujar Atar yang sedikit menyayangkan keputusan Hanifah. Hanifah hanya menarik seulas senyum tipis di sudut bibirnya menanggapi ucapan Atar. Pesangon kamu udah dikasih ibu? Tanya Atar. Gegas, Hanifah menggelengkan kepala. Hanifah memang sengaja nggak minta pesangon, Mas. Kan, Hanifah yang mengajukan pengunduran diri. Lagi pula, 2 hari lalu,
Hanifah baru dapat gaji juga, kan? Sebentar, kata Atar yang langsung merogoh ponsel dari saku celananya kemudian mengutak-atik beberapa saat benda pintar tersebut. Cek notifikasi banking kamu. Saya barusan udah transfer. Hanifah menurut. Dirogohnya ponsel yang ada di dalam tas selempang yang ia bawa. Sesaat kemudian, mata gadis itu melotot melihat jumlah yang tertera pada SMS banking yang baru saja ia terima. Mas, ini banyak sekali. Lirihnya. Katanya mau buat warung kecil-kecilan. Semoga uang itu cukup buat modal, ya. Hanifah mengangguk dengan rasa haru yang tak bisa ia tutupi. Ya, sebaik itulah sosok seorang Atar. Iya, 49. Kemudian menyimpan kembali ponsel tersebut di dalam tas lalu mengucap terima kasih dan salam perpisahan kepada Atar. Hati-hati, Fah. Assalamualaikum, salam Atar kepada Hanifah yang mulai melangkah mendekati seorang tukang ojek online yang baru saja datang. Waalaikumsalam, Mas. Jawab Hanifah. Ditatapnya dengan lekat untuk terakhir kali sosok lelaki yang telah berhasil mencuri seluruh hatinya itu sebelum benar-benar pergi. Ia ingin merekam sosok Atar dengan baik di dalam memorinya. Kelak, jika ia jatuh cinta lagi, ia akan memberi cintanya pada lelaki yang sifatnya sama seperti Atar. Selamat tinggal, Mas. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaan untuk kamu sekeluarga. Aku pergi. Semoga Mbak Zahira dan kamu berjodoh dunia akhirat. Utami. Lirih Pak Umar dengan suara tercekat. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa melihat lagi sosok bidadari yang dulu pernah menjadikan rumah megah itu sebagai tempat pulang paling nyaman layaknya surga. Mas, baru pulang? Tanya Bu Utami basa-basi. Wanita berparas teduh itu tersenyum menyambut kedatangan Pak Umar. Pak Umar mengangguk kemudian duduk di sofa tunggal yang berdekatan dengan Atar. Ditepuknya bahu sang putra sulung sambil menyunggingkan senyum. Sudah lama sekali kalian tidak ke sini. Terutama kamu, Dek. Ucap Pak Umar sambil menatap Bu Utami. Ada rindu yang terselip di kalimat yang ia ucapkan. Bahkan, andai ia berani untuk jujur, hatinya masih milik sosok perempuan yang telah memberinya dua putra yang tampan tersebut. Wanita paling penyabar yang telah setia mendampinginya dari yang bukan siapa-siapa hingga sesukses sekarang. Hanya karena satu kesalahan, pernikahan yang nyaris 29 tahun terjalin itu akhirnya kandas di tengah jalan meski tanpa adanya perpisahan resmi dari pengadilan agama. Aku dan Atar kemari hanya ingin menyampaikan kabar baik untuk kamu, Mas. Kata Bu Utami. Sabtu depan, Atar rencananya akan mengadakan acara lamaran. Aku harap, kamu berkenan untuk hadir dan mendampingi anak kita di hari pentingnya itu. Sengaja, aku belum bilang ke adik-adik kamu dan keluarga yang lain karena ingin kamu sendiri yang menyampaikan kabar baik ini ke mereka. Pak Umar langsung full senyum mendengar berita itu. Lapun menoleh menatap Atar dengan mata berbinar. Yang dibilang ibu kamu benar, Tar. Tanyanya mengkonfirmasi. Atar mengangguk. Alhamdulillah. Ayah sangat senang mendengar kabar baik ini, Nak. Terima kasih. Terima kasih karena telah bersedia bangkit dan keluar dari keterpurukan yang ayah perbuat. Sekali lagi, tolong maafkan kesalahan yang telah ayah perbuat pada kamu dan ibumu, Nak. Maafkan ayah. Ucap Pak Umar panjang lebar sembari menghambur memeluk Atar dengan erat. Kedua tangan Atar mengambang ragu di udara. Ia merasa dilema karena tak tahu harus melakukan apa. Apa ia mesti membalas pelukan sang ayah atau tidak? Karena bingung menentukan jawaban, akhirnya Atar melihat ke arah sang ibu. Dan, anggukan dari Bu Utami menjadi penambah keyakinan agar Atar membalas pelukan itu. GREP. Atar memeluk Pak Umar tak kalah erat. Hati Atar seketika berdesir.
Matanya langsung berkaca saat menyadari bahwa tubuh sang ayah jauh terasa lebih kecil dan kurus dibanding terakhir kali ia memeluk sang 50. Ayah dengan erat seperti ini. Apakah ayahnya memang sudah setua itu? Seketika, Atar takut kehilangan kesempatan untuk berbakti lebih lama lagi kepada sang ayah. Atar sudah memaafkan ayah sejak dulu, iya. Atar juga meminta maaf atas sikap dingin Atar selama ini. Maaf, balas Atar tak kalah haru. Bu Utami yang menyaksikan pemandangan di hadapannya langsung menyeka air mata yang mengalir tanpa dipinta. Andai Cici tak pernah hadir dalam kehidupan mereka, mungkin keluarga mereka masih akan tetap bahagia dan utuh seperti dulu. Semuanya jadi seperti ini karena kehadiran wanita tunarsusila itu. Wanita yang awalnya datang dengan topeng kebaikan dan akhirnya menemporak-porandakan kebahagiaan Bu Utami dengan segala keburukan. Atar mengenal Cici lewat Bu Astari, pengurus panti asuhan yang didirikan dan didanai sendiri oleh Atar secara pribadi tanpa bantuan siapapun termasuk sang ayah. Dan, Cici datang ke panti asuhan tersebut berniat untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, akhirnya Cici diterima dan bekerja di panti sebagai pengasuh anak-anak. Karena sifatnya yang lemah lembut dan mudah mengambil hati anak-anak, Bu Astari pun begitu menyukai Cici dan mengenalkannya kepada Atar yang memang ia tahu sedang mencari calon istri. Keduanya lalu menjalani ta'aruf selama 2 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Seminggu sebelum pernikahan, Cici akhirnya tinggal di rumah keluarga Atar karena ia mengaku sebagai perantau yatim piatu yang berasal dari Pulau Sumatera. Gadis itu mengatakan bahwa ia tak memiliki keluarga satupun yang patut untuk diundang. Sementara, keluarga Atar memutuskan untuk tinggal di rumah kerabat yang masih satu komplek perumahan. Hampir setiap hari Bu Utami bertandang ke rumahnya untuk menjenguk sang calon menantu yang begitu ia sayangi untuk memastikan Cici tidak kesepian. Tepat di malam sebelum pernikahan dilangsungkan, Bu Utami datang mengunjungi Cici seperti biasa. Dipanggilnya nama sang calon menantu beberapa kali namun tak ada jawaban. Art yang ia tanyai pun mengaku tidak melihat Cici keluar dari kamar semenjak habis maghrib. Akhirnya, Bu Utami berinisiatif untuk naik ke kamar Cici. Tiba di depan kamar, dibukanya pintu kamar yang tidak tertutup sepenuhnya itu tanpa rasa curiga sama sekali. Dan, pemandangan pertama yang dilihat Bu Utami adalah sang suami yang sedang berpelukan mesra dengan calon menantu mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, tak dilihatnya jilbab lebar yang biasa dikenakan oleh Cici setiap hari. Gadis itu, nampak berpenampilan begitu seksi. Mengenakan lingerie transparan berwarna ungu yang panjangnya bahkan tak cukup untuk menutupi seluruh pahanya. Astagfirullah, ayah. Pekik Bu Utami sebelum akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Pak Umar yang melihat sang istri pingsan langsung melepaskan pelukan Cici dari tubuhnya. Sungguh, ia benar-benar tak menyadari bahwa istrinya sudah berdiri di depan sana entah sejak kapan. Bu, bangun, Bu. Kata Pak Umar panik seraya menepuk-nepuk pipi sang istri agar tersadar. Namun sayangnya, Bu Utami sama sekali tidak merespon panggilan darinya. Maafkan ayah, Bu. Jangan tinggalkan ayah. Iri Pak Umar yang semakin panik. Sementara itu, Cici pun perlahan mendekat. Diangkatnya sedikit lingerie yang ia kenakan agak ke atas agar belahan dadanya tidak begitu terlihat. Ia pun mencoba memegang lengan Pak Umar. Namun, lelaki parubaya itu menepis tangannya kasar hingga Cici hanya berdiri mematung di belakang Pak Umar yang nampak begitu menyesali perbuatannya. Ini semua gara-gara kamu, Ci. Kata Pak Umar menyalahkan gadis. 51. Cici diam. Lidahnya mendadak keluh saat menyadari bahwa ada Atar yang juga berdiri tak jauh dari mereka. Tatapan lelaki itu nanar menyaksikan tubuh sang ibu yang tergeletak tak sadarkan diri. Paper bag berisi kebaya pengantin Cici terlepas dari tangannya begitu saja.
Beberapa detik kemudian, Atar yang baru saja mendapatkan kewarasannya kembali gegas mendekati tubuh sang ibu dan mendorong tubuh ayahnya dengan kasar. "Minggir!" teriak Atar murka. Tubuh Pak Umar bahkan terjungkal ke belakang saking kerasnya ia mendorong sang ayah. Atar, sejak kapan kamu di sini, Nak?" Atar tak menjawab. Diangkatnya tubuh sang ibu dan gegas ia bawa menuju mobil untuk diantar ke rumah sakit. Tak ia hiraukan sang ayah yang menyusul sambil berusaha menjelaskan situasinya kepada Atar. Namun, Atar yang terlanjur kecewa terus mengemudikan mobilnya menjauh dari rumah itu tanpa peduli pada tangis penyesalan sang ayah. Sejak hari itu, Cici menghilang tanpa jejak. Entah kemana perginya perempuan tersebut, Atar benar-benar sudah tak peduli. 52. Gimana, Ra? Sudah dapat jawaban? Aisyah bertanya mengenai petunjuk yang didapat Zahira setelah melakukan salat istikharah selama 3 berturut-turut. 2 hari lagi, acara lamaran akan diadakan. Tentu, Aisyah tak mau jika sang adik menerima perjodohan ini karena keterpaksaan. Aisyah ingin Zahira menerima Atar dari hati. Bukan demi menyenangkan Chandra dan Cakra semata. Zahira tersenyum. Diminumnya segelas susu hangat yang baru saja diletakkan Aisyah tepat di hadapannya. Ia senang, Aisyah selalu sesayang dan seperhatian ini walau status mereka hanya sebatas adik dan kakak ipar. Sering Zahira dengar beberapa tetangga yang memuji keakraban dirinya dan Aisyah. Pasalnya, menurut mereka tak banyak orang yang bisa akur dengan saudara ipar mereka. Bahkan, Ningsih saja mengaku bahwa dia dan kakak iparnya tidak bisa seakur Zahira dan Aisyah. "Insya Allah, aku ikhlas menerima perjodohan ini, Kak," jawab Zahira seraya menganggukkan kepala. "Apa kamu yakin?" tanya Aisyah memastikan. "Sejak melaksanakan salat istikharah, setiap tidur aku selalu mendapat mimpi yang sama, Kak." Zahira mulai bercerita. "Di malam pertama, aku melihat diriku tersesat di suatu tempat dan gak ada yang datang untuk menyelamatkan aku. Lalu, di tengah keputusasaan itu, seseorang datang dan memintaku untuk mengikuti langkahnya. Perempuan berlesung pipi itu menjeda untuk menarik nafas. Sayangnya, wajah dia gak bisa sama sekali aku lihat. Ada cahaya putih yang terlalu menyilaukan sampai-sampai sinarnya bikin mataku sakit kalau memaksakan diri melihat wajahnya. Malam kedua, mimpi itu masih sama. Tapi, kali ini lelaki itu mulai memperdengarkan suaranya. Awalnya, aku masih ragu. Aku kira itu bukan dia dan mungkin aja suaranya cuma mirip. Tapi, tadi malam setelah aku mengalami mimpi lagi, semuanya jadi jelas, Kak. Orang yang menuntunku keluar dari ketersesatan itu, Atar. Aku melihat wajahnya dengan sangat jelas. Masya Allah, Ra. Hebat sekali mimpimu, ucap Aisyah takjub. Jadi, kamu benar-benar menerima Atar bukan karena terpaksa, kan? Insya Allah, enggak, Kak. Walau aku belum mencintai dia dan mungkin dia juga belum mencintai aku, tapi semoga saja Atar bisa jadi imam yang baik untukku dan menjadi penuntunku untuk mencapai jannahnya kelak. Amin, Dek. Ucap Aisyah mengaminkan penuh ketulusan. Kak, terima kasih ya. Tiba-tiba mata dua Ahira berkaca-kaca. Digenggamnya kedua tangan Aisyah dengan erat. Kakak selama ini udah sayang banget sama aku. Kakak udah anggap aku kayak adik kandung kakak sendiri. Sungguh, Zira merasa sangat beruntung dipertemukan dengan ipar sebaik kakak.